Salam sukses buat teman-teman semua. Di video kali ini saya akan bahas gimana caranya kita analisa harga koin kripto di aplikasi Indodax dengan menggunakan handphone. Tapi sebelum itu, silahkan subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang baik buat teman-teman semua, terutama dalam dunia kripto maupun saham. Di video kali ini saya akan bahas gimana caranya kita analisa koin menggunakan handphone di aplikasi Indodax. Nah, kita di sini coba masuk ke salah satu koin dulu ya. Ini mungkin koin yang lagi hype, saya coba analisa menggunakan handphone. Ini kita masuk ke Dogecoin. Nah, di sini bisa dilihat nih, secara grafik yang ditunjukkan ini adalah grafik mingguan untuk Dogecoin. Kita bisa lihat juga ketika kita masuk ke grafik 15 menitan, hasilnya seperti ini. Dan kita bacanya nggak jelas ya. Ini kurang detail kita bacanya. Yang perlu teman-teman lakukan, teman-teman masuk ke full grafik ini di sini. Kalau di webnya sendiri itu ada advanced graphic namanya. Nah, tapi kalau untuk di handphone, teman-teman bisa masuk ke full graphic. Kita tunggu sampai grafiknya selesai. Nah, setelah grafiknya keluar di sini teman-teman harus tentukan nih titik support dan titik resistennya. Titik support itu seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, bahwa titik support itu adalah titik yang membentuk huruf V. Ini kita bisa lihat ada beberapa titik support yang bisa membentuk huruf V. Salah satunya ini, kemudian ini, dan ini. Sedangkan untuk titik resistennya itu adalah titik yang membentuk huruf A. Ini ataupun ini. Kita tidak boleh memilih titik support di mana saat sedang turun-turunnya, dan kita juga tidak boleh memilih titik resisten di mana harga sedang naik-naiknya ya. Itu yang perlu teman-teman perhatikan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang harus teman-teman lakukan juga, teman-teman tinggal masuk ke Fibonacci retracement setelah penentuan titik support maupun titik resistennya yang teman-teman mau ambil. Resisten yang mau diambil, teman-teman tinggal mulai masuk ke Fibonacci retracement ya. Di sini saya coba ambil Fibonacci retracementnya seperti ini. Di icon nomor 3 dari atas sebelah kiri, kita ambil Fibonacci retracement. Nah, di sini garis ungu ini adalah garis yang menentukan di mana teman-teman akan ambil titiknya. Teman-teman bisa ambil titiknya untuk narik garis Fibonacci ini bisa dari resisten ke support maupun sebaliknya. Nah, untuk pengambilan garis Fibonacci sendiri, teman-teman tadi mungkin saya jelaskan sebelumnya bahwa bisa ngambil dari titik support ke titik resisten maupun dari sebaliknya titik resisten ke support. Nah, untuk titik pengambilan garis dari titik support ke resisten itu untuk menunjukkan tren sedang uptrend. Sedangkan untuk pengambilan garis Fibonacci dari area resisten ke support itu menunjukkan tren sedang turun ya. Nah, di sini kalau untuk kondisi Doge sendiri saya analisa karena marketnya sedang turun, jadi saya analisa menggunakan Fibonacci retracement yang saya tarik dari area resisten ke supportnya. Nah, untuk penentuan pengambilan garis Fibonacci retracement itu sendiri, ini kita coba ambil icon logo di sebelah kiri ya, nomor 3 sebelah kiri, kemudian kita ambil Fibonacci retracement di sini. Untuk menentukan titik support dan resistennya, kita tinggal tentukan nih. Titik ungu ini adalah titik penentuan garis di mana kita mau ngambil. Karena tadi saya mau ngambil dari resisten ke support, di titik ungu inilah saya akan melakukan pengambilan garis Fibonacci retracement. Nah, setelah keluar kita tinggal bisa tarik nih garis Fibonacci-nya. Ini ke area supportnya sendiri. Supportnya ini sendiri bisa diambil di support yang paling bawah sini ya, di area garis support yang paling bawah sini. Oke, kemudian kita lock.
Jadi supaya teman-teman saat nanti nge-zoom in dan zoom out itu garis Fibonacci retracement-nya itu tidak gerak-gerak ya kalau di handphone ya. Itu tujuannya untuk nge-lock. Nah, setelah di-lock sendiri, teman-teman bisa ngatur nih nge-zoom in dan zoom out-nya, maupun teman-teman bisa ngatur time frame-nya juga. Bisa time frame di 1 jam atau bisa time frame di 15 menit, 5 menit, bahkan 1 menit. Di sini teman-teman bisa geser. Nah, Fibonacci-nya sendiri dia nggak akan berubah karena teman-teman sudah nge-lock Fibonacci-nya ya. Nah, lantas mungkin nanti pasti ada yang ngomong nih, Bang, itu cara gambar Fibonacci-nya salah. Bang, cara gambar Fibonacci-nya benar. Nah, dan yang di sini perlu saya tekankan bahwa untuk penggambaran Fibonacci itu subjektif ya. Teman-teman punya caranya masing-masing untuk menentukan penggambaran Fibonacci. Jadi, kalau misalnya ada yang merasa, oh itu salah bang gambar Fibonacci-nya, oh itu benar bang gambar Fibonacci-nya, kita nggak bisa tentuin siapa yang benar siapa yang salah. Semua trader itu punya cara tersendiri untuk menentukan penggambaran Fibonacci itu sendiri. Kemudian kita coba pahami ya bahwa gimana cara menggunakan Fibonacci retracement. Fibonacci retracement ini sebenarnya adalah referensi kita dalam menganalisa suatu market ya, di mana di sini di garis-garis Fibonacci ini terbentuklah area-area support dan area-area resisten pada garis Fibonacci itu sendiri, di mana jika kita lihat kondisi market di sini, setiap ada pembalikan proses itu rata-rata ada di area garis Fibonacci. Ini yang perlu teman-teman pahami. Market itu merespon garis Fibonacci ya. Kemudian ada 3 angka yang perlu teman-teman perhatikan dalam garis Fibonacci itu ya. Yang pertama itu dia garis 0,618. Kemudian 0,5, angka 0,5, kemudian 0,382. Itu yang perlu teman-teman perhatikan, di mana angka-angka tersebut bisa kita gunakan sebagai referensi kita dalam pengambilan keputusan. Kemudian kita di sini belajar ke gambar Fibonacci di handphone ya. Nah, kita bisa klik di sini. Kita bisa ambil garis di sini, kita tentukan garisnya. Saat ini Dogecoin itu sudah menembus garis Fibonacci di 0,5. Dia menuju garis di 0,618. Jika dia tidak bisa menembus di garis 0,618, kemungkinan besar dia akan turun lagi nih. Di sini kemungkinan besar dia akan turun dan kembali lagi ke garis 0,5. Nah, kalau misalnya dia masih nggak kuat lagi, dia akan turun lagi sampai ke ujung garis 0,382. Seperti itu. Nah, penggunaan garis Fibonacci ini menjadi referensi bagi kita dalam mengambil keputusan kapan kita entry, kapan kita take profit, dan kapan kita cut loss. Nah, jadi level-level pada Fibonacci tersebut membantu kita untuk menentukan di mana area support yang kuat dan area resisten yang kuat dalam kita menganalisa untuk memperhatikan dan melihat perkembangan harga pasar. Dan supaya teman-teman analisanya bisa lebih kuat, teman-teman bisa menambahkan indikator lain ya, seperti exponential moving average convergent divergent, atau menambahkan indikator Bollinger Band. Nah, teman-teman bisa cari indikator di sini. Seperti ini saya kasih contoh untuk indikator Bollinger Band, saya masukkan di sini. Kemudian juga saya ambil exponential moving average. Seperti ini. Kemudian juga saya masukkan lagi satu lagi moving average convergent divergent. Nah, di sini kita sudah menggunakan beberapa indikator untuk membantu kita dalam proses pengambilan keputusan saat kita melakukan trading, penentuan posisi entry, take profit, ataupun cut loss. Semoga informasi ini membantu. Untuk penjelasan indikator-indikator lainnya saya akan bahas di next video. Terima kasih. Salam cuan.